anak-anak yang sangat cermat dalam belajar. Ada juga sekelompok anak sadas alias sabar dan cerdas yang terdiri dari Naira, Nia, Alaida, Rahma. Mereka sangat cerdas dan selalu sabar menghadapi kehebohan yang terjadi di sekolah. Suatu hari terlihat kelompok sadas sedang membicarakan sesuatu dengan seru. Namun, seketika terdengar Naira berteriak kesal ketika berpapasan dengan Adnan. Apa sih? Ups, sabar sister. Jangan panik, jangan bersedih. Kamu tuh nyebelin ya? Kenapa Naira? Kamu diapain sama mereka? Widih, ada yang jadi pahlawan nih. Melihat Naira marah kepada Adnan, Aje dan Ardi pun berniat menambah suasana menjadi panas. Assalamualaikum teman-teman. Kenapa nih? Kok pada kelihatan murung? Tadi sih aku lihat mereka digangguin sama Adnan. Astagfirullahaladzim, sungguh berdosa si Adnan itu. Bukan sepatu anak lainnya. Naira pun berteriak. Hei, jadi kalian yang suka ngumpatin sepatu? Mana sepatuku? Berisik. Naira pun diselengkap oleh Aje sampai akhirnya terjatuh. Kemudian mereka memfitnah Naira dengan mengatakan kepada ibu dan bapak guru kalau Naira sudah menyembunyikan sepatu teman-teman di sekolah. Akhirnya Naira pun dimusuhi oleh beberapa orang di sekolah. Mereka percaya dengan berita yang belum tentu benar. Namun para sahabat Naira tetap percaya kepada Naira dan para sahabatnya berusaha untuk selalu menghibur Naira. Naira pun sangat bersyukur memiliki sahabat yang selalu mensupportnya. Teman, pernahkah kau merasa punya seorang sahabat, baik hatinya, lembut tuturnya, selalu menghibur hatiku. Teman, pernahkah kau merasa punya seorang sahabat, manis senyumnya, tulus hatinya, selalu menghibur hatiku. Kau selalu ada di saat ku bersedih. Kau selalu ada di saat ku bahagia. Sahabat yang ku sayang, tempatku bercerita, mengobati. Raja mendengar percakapan tersebut dan berkata, "Takduk walakal jannah, janganlah kamu marah maka bagimu surga." Amin, Masya Allah, Tabarakallah. Pak Ustadz Genta, terima kasih atas doanya. Bukan doa itu, tapi hadis. Lagian ngapain sih pakai marah-marahan? Kita mah gak pernah marahan, sorry ya. Aje dan Ardi pun pergi meninggalkan teman-teman. Lalu Naira, Rahman, Nia dan Alaida pun juga pergi meninggalkan Genta. Loh, kok malah aku yang ditinggal? Kita akan selalu bersama dalam suka dan duka. Tidak nyaman di sekolah. Oh, jadi mereka yang membuat masalah di sekolah. Kalau begitu, Bapak akan panggil mereka. Terima kasih ya untuk infonya. Hasan, Atar, Adnan, Aje, Yusuf, dan Ardi, silahkan ke kantor kepala sekolah. Ibu mau bicara. Iya, Bu. Iya.
Bapak ingin tanya kepada kalian, kenapa kalian melakukan hal-hal yang tidak baik kepada teman-teman di sini? Kita nggak pernah ngelakuin apa-apa, Pak. Iya, Pak. Kita kan anak baik, ganteng lagi. Tiap hari ada saja laporan tentang kalian. Kalian itu selalu mengganggu kenyamanan teman-teman kalian. Dan ibu dengar kalian mengganggu Naira kan? Apaan sih, Bu? Itu kan cuma buat seru-seruan doang. Mengganggu teman itu tidak bisa dibilang buat seru-seruan karena kalian sudah mengambil hak orang lain untuk merasa nyaman bersekolah. Astagfirullahaladzim, saya mah gak ikutan ya Pak. Saya cuma baik mendukung teman biar yang mau mereka kerjakan terasa ringan. Kan kata Bapak kita harus bisa kerjasama. Ya kerjasama sih kerjasama, tapi nggak dalam mengganggu teman juga dong Aje. Karena perbuatan kalian ini, maka kalian harus membersihkan halaman sekolah dan toilet sekolah selama 1 minggu. Akhirnya mereka pun menjalani hukuman tersebut. Namun hukuman itu tidak menjadikan mereka berhenti untuk mengganggu Naira. Ada tukang ngadu. Iya, ada si cengeng yang suka ngadu sama guru. Tukang ngadu, cemen. Apa sih maksud kalian? Tahu ih, nggak usah bikin gara-gara deh. Nggak jelas banget sih jadi orang. Ternyata kelompok hemat sudah mengira bahwa yang telah Mati berarti ini mah. Apaan sih? Kamu yang apa? Orang permainan kayak gitu. Sekarang yang boleh main cuman aku sama Firna saja. Iya, emang kayak gitu. Ya tapi kan tadi aku kesenggol Firnas. Lah, apaan? Orang kesenggolnya cuman pelan. Tetap aja kamu yang bikin jatuh berantakan. Apaan sih? Kalau udah kalah, ya kalah aja. Jangan gak terima. Ya udah ulangin aja. Apaan sih kok dorong-dorong? Apaan sih dorong-dorong? Awas! Gaisan berganti menyerang Firnas dan akhirnya terjadilah dorong-dorong ke tembok di antara mereka. Udah, jangan begitu, nanti ada yang nangis saja. Ajan lagi aja yuk ke bawah. Ayo, tapi ntar dulu itu kenapa ya Arfan, Firna sama Gaisan? Mainin gamsing kayak gitu, kata Pak Ais bahaya kalau ada pakunya yang kena kaki. Namanya juga laki-laki, susah dikasih taunya. Kesal karena melihat kelakuan anak laki-laki yang memainkan gamsing penghapus di sekolah. Sehingga Sakit, aduh sakit. Cup ya Aisyah. Padahal waktu itu udah banyak disita-sitain, tapi mereka kayaknya bikin lagi deh. Bilangin aja tuh ke Bu Kaila biar disita lagi. mereka pun memberanikan diri untuk menghadap ke Bu Kaila dan menceritakan semuanya. Di keesokan harinya, anak perempuan pun diprotes oleh anak laki-laki karena sudah melaporkan mereka sehingga mainan mereka disita. Siapa sih yang bilangin pakai ngadu-ngadu ke Bu Kaila? Tahu nih, jadinya kan mainan kita disita lagi. Nggak mau bilang jangan ngadu-ngadu ke Bu Kaila. Tentu punya kekurangan dan kelebihan. Semua suku juga punya keanekaragaman. Dimanapun kita berada, dengan siapapun kita berjumpa, ingat harus saling menghargai ya. Karena walau kita berbeda, kita tetap sama di mata Allah dan tetap satu untuk Indonesia.